Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang seputar panel surya. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi sahabat semua yang mungkin baru pemula untuk memulai memasang sistem PLTS dan masih bingung mau mulai dari mana untuk pembelian panel suryanya supaya kedepannya itu mudah di-upgrade dan tidak salah lagi. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, dalam memilih panel surya biasanya di pasaran ada dua jenis yang paling umum, monokristalin dan polikristalin. Untuk yang monokristalin biasanya berwarna hitam seperti yang ada di kamera. Ini adalah monokristalin. Sementara ada satu lagi biasanya berwarna biru, itu adalah polikristalin. Ini adalah panel surya yang paling umum dijumpai di pasaran, baik di online ataupun di pasaran offline. Untuk keduanya tentunya memiliki kelebihan masing-masing, namun sebenarnya jika dipasang di negara kita, Indonesia, tentunya tidak terlalu berpengaruh, sama-sama menghasilkan listrik yang kurang lebihnya relatif sama per harinya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi saat pemilihan panel surya ketika membeli, sahabat harus mempertimbangkan ukuran dari panel surya ini, baik dimensi ataupun wattnya. Cari yang mana yang lebih banyak ditemukan untuk watt peaknya, misal 100 WP, 200 WP dan sebagainya, yang paling sering dijumpai di pasaran. Dan tentunya cari yang kualitasnya bagus namun untuk harganya lebih murah. Pada umumnya untuk panel surya itu dimulai dari 10 WP, 20 WP, 30 WP, kemudian 50 WP, 100 WP dan juga ada yang 200 WP. Namun saran dari saya, jika sudah di atas dari 100 WP, mendingan membeli panel surya yang watt peaknya 500 WP. Karena dengan begitu harga panel surya 200 WP hampir sama dengan yang 500 WP. Selanjutnya yang perlu diperhatikan selain watt peak dari panel surya, maka yang paling penting adalah VMP ataupun maksimum power voltage dari panel surya tersebut. Biasanya untuk VMP ini berbeda-beda setiap panel surya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membeli panel surya adalah VMP-nya ini. VMP dari panel surya ini akan berpengaruh sekali ketika dipasang dalam sistem paralel karena membutuhkan tegangan yang mirip untuk bisa bekerja secara maksimal. Namun jika ingin dipasang secara seri, yang penting untuk diperhatikan adalah EMP ataupun maksimum power current-nya. Pastikan untuk EMP itu mirip sebisa mungkin, kalau bisa sama persis. Maka dengan begitu untuk arus yang didapatkan ataupun kinerja dari panel surya tersebut bisa maksimal. Kemudian yang paling penting yang perlu diingat bagi pemula adalah tentang tegangan dari panel surya. Jika menggunakan sistem 12 volt dan menggunakan SCC PWM bukan MPPT, pastikan untuk panel suryanya tegangan VMP-nya di bawah dari 20 volt. Karena umumnya untuk sistem PLTS yang sistem 12 volt dan menggunakan SCC PWM, untuk tegangan maksimal dari panel surya hanya di 22 volt. Jika di atas itu biasanya untuk SCC PWM akan protek dan mati-mati, kemungkinan juga bisa rusak. Namun jika sudah terlanjur membeli panel surya yang tegangannya di atas dari 24 volt, maka harus membeli SCC MPPT untuk sistem 12 volt. Selain itu, jika sahabat membeli panel surya di pasaran online, yang perlu diperhatikan juga adalah harganya. Jika harganya terlalu murah, maka patut untuk dicurigai karena bisa jadi untuk barang yang dikirim itu tidak sama seperti
yang dijual. Nah, umumnya saya juga pernah menemui untuk produk-produk seperti ini, maka yang dikirim tidak sesuai dengan yang dijual. Untuk harga panel surya seperti ini, yang 10 WP biasanya di kisaran 100.000. Kemudian untuk yang 20 WP biasanya kurang dari 200.000. Sementara untuk yang 50 WP biasanya di sekitaran 300.000 ataupun 350.000. Kemudian untuk yang 100 WP biasanya di kisaran 400 sampai dengan 700.000. Nah, untuk yang 200 WP biasanya di kisaran 1 juta, bisa kurang, bisa lebih sedikit. Nah, biasanya untuk harga yang 200 WP seperti yang saya punya ini, harganya sudah mendekati dengan panel surya yang 500 WP dengan kualitas yang lebih bagus. Karena saya menemui di pasaran online untuk harga panel 500 WP ataupun lebih itu hanya di kisaran 1.300.000 ataupun ya 1,5 juta sudah dapat panel surya 555 WP. Oke sahabat, saya rasa hanya itu yang bisa saya bagikan seputar tentang pemilihan panel surya untuk para pemula. Jika masih ada yang kurang lengkap dari penyampaian saya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin membeli beberapa produk dari panel surya, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Dan di video selanjutnya, selain membahas tentang panel surya seperti tadi, saya akan membahas juga tentang kabel yang dibutuhkan untuk sistem PLTS dan yang lainnya. Dan tentunya tunggu saja untuk video selanjutnya.